Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Naurah Salsabila dengan NIM 2200001008. Di sini saya akan sedikit membicarakan tentang refleksi materi mengenai iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelumnya qada merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada sejak manusia berada di dalam kandungan, yang mana ketetapan tersebut berhubungan atau berkaitan dengan makhluk ciptaannya. Sedangkan qadar merupakan suatu bentuk perwujudan dari ketetapan atau qada tersebut mengenai segala sesuatu tentang makhluk ciptaannya yang sudah ada sejak pada zaman azali. Nah, qada dan qadar ini dapat dibedakan itu dilihat dari ketetapannya. Jadi qada merupakan ketetapan qada itu merupakan ketetapan yang atau takdir yang dapat diubah oleh seseorang dengan cara berikhtiar dan berusaha sungguh-sungguh. Nah, sedangkan qadar merupakan suatu ketetapan atau takdir dari seseorang yang tidak dapat bisa diubah lagi. Contoh dari qada di sini adalah misalnya ada seseorang yang akan mengikuti ujian. Nah, sebelum mengikuti ujian itu orang tersebut berikhtiar, bertawakal dan berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan belajar bersungguh-sungguh dan berdoa juga, sehingga hasil yang keluar nanti akan sesuai dengan keinginannya. Jadi qada itu bisa diubah oleh seseorang dengan cara berikhtiar dan berusaha bersungguh-sungguh, sehingga nantinya apa yang dia inginkan itu dapat tercapai. Walaupun ya terkadang tidak semua apa yang manusia inginkan atau apa yang kita inginkan itu dapat tercapai, karena sesungguhnya Allah itu kan Maha mengetahui. Jadi belum tentu apa yang kita inginkan itu baik untuk diri kita sendiri, sehingga terkadang memang ada yang suka tidak sesuai. Nah, kalau contoh dari qadar di sini adalah ajal seseorang atau kematian seseorang, karena seorang makhluk atau makhluk ciptaan Allah begitu kan tidak mengetahui kapan kematian mereka, kapan mereka akan meninggal dunia. Sehingga setiap orang atau setiap manusia itu seharusnya memang sudah mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu kan kapan akan meninggal dunia, sehingga ya itu merupakan contoh dari qadar. Nah, implikasi seperti bagaimana sebagai seorang muslim kita tentu harus mengimani adanya qada dan qadar. Jadi dengan beriman kepada qada dan qadar memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala
sesuatu yang ada atau yang terjadi di alam semesta ini sesungguhnya berjalan sesuai dengan peredarannya, atau berjalan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jika misal seseorang mengalami musibah, ia pun tidak akan menyesal karena sudah mengetahui hal tersebut. Dan sebaliknya, jika seorang manusia itu mengalami kebahagiaan, ia tidak akan dia tidak berbahagia sampai dia tidak bergembira sampai lupa daratan, kurang lebih seperti itu. Ketika mengetahui ajal dari seseorang yang dekat dengan kita, itu mau tidak mau kita harus mengikhlaskannya kan. Jadi apalagi karena kita juga sudah tahu kan memang tidak bisa mengubah kematian seseorang, jadi yang bisa dilakukan hanya ikhlas dan menerima semua kenyataan tersebut. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.